Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 TPB 15 akan mempresentasikan hasil RBL kami yang berjudul Penerapan Industri Elektromagnetik dalam Kereta Api Listrik Sederhana. Saya Diani Kemarsalisa Mayori, NIM 119410003. Nama saya Romi Lentika Sinaga, NIM 119160045. Saya Gaiska Novalendra, NIM 119210081. Saya Esra G. Plawi, NIM 1192100. Nama saya Marsari Putra Huta Barat, NIM 119230024. Nama saya Muhammad Sholih Fajri, NIM 1191232. Saya Mahar Arfensi Pardidi, 19120 NIM 119230035. Saya Rimba Mas Ramadona, NIM 119400020. Kereta api listrik pertama kali diperkenalkan ke dunia pada tanggal 31 Mei tahun 1879, tepatnya itu berada di Jerman. Perusahaan yang mempelopori penemuan ini bernama Siemens dan Halske. Berkat insinyur terbaiknya, penemuan ini menjadi salah satu yang terpenting dalam industri perkeretaapian. Di Indonesia, wacana elektrifikasi jalur kereta api di Jakarta dan sekitarnya telah dilakukan oleh pakar dari perusahaan kereta api milik Hindia Belanda tahun 1917. Elektrifikasi ini diyakini sangat menguntungkan bagi di Indonesia secara ekonomi. Elektrifikasi pertama di Indonesia dilakukan untuk Tanjung Priuk sampai Jatinegara. Jalur ini dibuat pada tahun 1923 pada tahun 1924. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari slide sebelumnya, yaitu jenis kereta api listrik. Kereta api listrik terbagi menjadi dua berdasarkan mode penggerakannya, yaitu yang pertama kereta api listrik atau yang biasa dikenal dengan KRL. Kereta listrik jenis ini menggunakan listrik sebagai tenaga penggeraknya. Di atas relnya ada sambungan kabel yang saling terhubung. Penghubung antara sumber listrik dengan KRL ini disebut dengan pantograf. Tipe pantograf ada yang diamond set atau single arm. Kedua tipe ini memiliki fungsi sama untuk mengalirkan listrik dari sumber di atas konverter kemudian diteruskan ke mesin yang ada di KRL sehingga KRL dapat berjalan. Pantograf harus bisa kontak secara kontinu dengan konduktor sumber tanpa cepat aus. Di samping pantograf harus aerodinamis karena dipakai di kecepatan yang relatif tinggi terus-menerus. Jadi pada dasarnya kenapa harus menggunakan pantograf? Karena sumber listrik yang dialirkan ke KRL secara bergerak, jadi tidak diam sehingga terus-menerus secara kontinu. Kemudian kereta api listrik yang kedua yaitu kereta listrik magnet atau kereta maglev, magnetic levitation. Kereta ini tetap menggunakan jenis listrik sebagai sumber energi utamanya. Hanya energi listrik tersebut dirubah menjadi medan magnet yang kemudian digunakan untuk menggerakkan kereta. Adapun keuntungan dari kereta api listrik ini yaitu kereta api ini memiliki kenyamanan dengan tingkat tinggi karena orang-orang yang berada di dalamnya tidak akan merasakan getaran sedikit pun. Kemudian, untuk kereta api listrik sendiri memiliki medan magnet sendiri yang disebut dengan medan magnet lokal. Kereta api listrik ini menghasilkan medan elektromagnet tidak hanya dari arus traksi, namun dari arus kebocoran ke bumi yang tidak diinginkan. Pada prinsipnya, arus traksi pada kereta api listrik itu harus mengalir pada sirkuit tertutup dengan memberikan arus pada kabel atas dan meneruskan ke seluruh rangkaian kereta. Untuk tujuan dari research-based learning pada kali ini ialah untuk mengetahui cara membuat kereta api listrik sederhana dan untuk mengetahui cara prinsip kerja dari industri elektromagnetik yang diterapkan pada kereta api listrik tersebut.
lanjutkan dengan alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk membuat kereta api sederhana pada kali ini. Yang pertama itu adalah kawat tembaga dengan panjang menyesuaikan, 6 buah magnet, 1 buah baterai A3, dan 1 buah pipa kecil. Kemudian masuk ke pembuatan. Pembuatan itu yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menyiapkan keempat bahan tadi. Kemudian langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita harus mengambil kawat tembaga dan pipa kecil tadi. Kemudian kita lilitkan kawat tembaga tadi di pipa kecil sehingga membentuk seperti pipa tetapi menggunakan kawat tembaga. Gambarnya seperti ini. Kemudian yang kedua itu kita akan menempelkan 3 buah magnet di kutub positif dan 3 buah magnet di kutub negatif oleh baterai tersebut. Kemudian setelah itu kawat tembaga yang sudah kita bentuk tadi kita letakkan dan kita masukkan baterai tadi ke sela-sela dari kawat yang telah kita bentuk tadi. Kemudian ujung pangkal dan ujung awal dari kawat tembaga tadi kita satukan agar baterai dan magnet tadi dapat terus berputar di dalam kawat tembaga tersebut. Berdasarkan materi yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa kereta api listrik dapat bergerak tanpa bahan bakar. Miniatur kereta api listrik yang dibuat dengan bahan baterai, magnet, dan kawat dapat bergerak terus-menerus tanpa henti karena magnet memiliki kutub yang berlawanan. Maka medan magnet akan terus mengusir magnet sehingga kereta dapat bergerak. Jadi, pada pembahasan atau kesimpulan kedua ini bahwa kereta maglev atau magnetic levitation adalah jenis kereta api yang mengembang secara magnetik, sering juga disebut kereta api maglev. Seperti namanya, prinsip dari kereta api ini adalah memanfaatkan nilai magnet untuk mengangkat kereta, sehingga mengembang dan tidak menyentuh rel, sehingga gaya gesek dapat dikurangi. Dan kereta maglev juga memanfaatkan magnet sebagai pendorong. Magnet yang digunakan pada proses kerja kereta maglev ini ialah elektromagnetik, sehingga sifat kemagnetan, polarisasi kemagnetan, dan medan magnet yang dihasilkan dapat diatur sesuai dengan keinginan. Dengan tujuan untuk mengubah polarisasi keumparan magnet pada gridway.